Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Apriani. Saya di kelas A1 Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Pancabakti. NIM saya 1910416867. Di sini saya akan membuka materi tentang pelamaran dan permintaan yang disuruh dosen saya untuk melihat atau menonton video di YouTube, yaitu sebanyak 2 video tentang pelamaran dan permintaan. Di sini adalah salah satu video yang saya akan bacakan, yaitu di video channel YouTube Mustika Official Strip 89, yaitu tentang pelamaran dan permintaan produk. Oke, saya akan membacakan tentang pelamaran dan permintaan produk. Yang pertama, pengertian pelamaran. Pelamaran adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Itu ada pengertiannya. Dalam pelamaran, perusahaan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang meliputi: yang pertama, identifikasi dan definisi masalah pelamaran, aplikasi metode pelamaran, pemilihan metode pelamaran yang tepat untuk situasi tertentu, yang terakhir dukungan manajemen untuk menggunakan metode pelamaran. Oke. Jenis-jenis pelamaran. Pelamaran ekonomi menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Pelamaran teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik dan membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Oke, yang ketiga, pelamaran permintaan. Produksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Oke. Pelamaran biasanya diklasifikasi berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicangkupnya, horizon waktu terbagi atau beberapa kategori. Pelamaran jangka pendek. Pelamaran ini mencakup jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari bulan. Pelamaran ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Pelamaran jangka menengah umumnya mencakup hitungan merencanakan penjualan, perencanaan dan anggaran produksi, anggaran kas, dan menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Pelamaran jangka panjang umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Pelamaran jangka panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelajaran modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. Metode pelamaran. Top-down forecasting dimulai dengan penggunaan hasil-hasil pelamaran berbagai kondisi bisnis umum yang dibuat oleh para ekonom dalam berbagai lembaga pemerintah di dalam perusahaan-perusahaan besar, serta universitas-universitas. 2. Bottom-up forecasting mulai dengan perkiraan permintaan produk akhir individual. Berapa banyak setiap produk akhir akan dapat dijual oleh perusahaan tahun depan, atau berapa jam pelayanan yang akan diminta. Langkah-langkah pelamaran. 1. Menentukan tujuan, pengembangan modal, pengujian model, penerapan model, revisi dan evaluasi. Teknik-teknik pelamaran. Teknik kualitatif. Yang pertama, teknik-teknik kualitatif adalah subjektif atau judgmental atau berdasarkan pada
estimasi, dan pendapatan. Teknik kuantitatif menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai mengambil keputusan untuk melamar. Teknik kualitatif. Yang pertama adalah pendekatan naif. Teknik pelamaran yang mengasumsikan permintaan di periode mendapatkan sama dengan permintaan terkini. Yang kedua, rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak merupakan metode pelamaran yang menggunakan rata-rata dari sejumlah data terkini untuk pelamaran periode mendatang. Yang ketiga, menghalusan eksponensial. Teknik pelamaran rata-rata bergerak dengan pembobotan, di mana data diberikan bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Yang keempat, analisis regresi linear. Model matematis garis lurus yang menjelaskan hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Teknik kuantitatif. Keputusan dari pendapatan juri eksekutif, metode Deppen, gabungan dari tenaga penjualan dan survei pasar konsumen. Yang pertama adalah keputusan dari pendapat juri. Meminta pendapat segolongan kecil manajer tingkat tinggi dan menghasilkan estimasi permintaan kelompok. Yang kedua, eksekutif metode DELP atau DELP, menggunakan metode kelompok di masa para pakal. Melalui pelamaran, ada 3 jenis peserta dalam metode ini mengambil keputusan: karyawan dan responden. Yang ketiga, gabungan dari tenaga penjualan. Berdasarkan prediksi tenaga penjualan akan penjualan yang diharapkan. Yang keempat, survei pasar konsumen, meminta input dari konsumen mengenai rencana pembelian mereka di masa depan. Hal ini membantu tidak hanya dalam menyiapkan pelamaran, tetapi juga memperbaiki desain produk dan merencanakan produk baru. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta suatu atau sejenis barang yang diberi atau diminta pada sesuatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang diingin dipenuhi dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Manajemen permintaan. Ada 2 jenis perencanaan permintaan, yaitu permintaan bebas independent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material atau BOM untuk produk akhir atau intent tertentu. Permintaan tidak bebas dependent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau intent tertentu. Strategi menangani permintaan produk. Yang pertama adalah tentukan standar. Mengelompokkan permintaan konsumen, mengubah cara dalam memprediksi permintaan. Yang kedua, proses berjalan baik. Membuat rencana bisnis yang sifatnya mengintegrasikan aktivitas lintas perusahaan adalah hal yang penting untuk dibuat. Tidak bergabung pada lamaran. Permintaan pelanggan sangat unik, sehingga ada baiknya untuk tidak terlalu bergantung kepada lamaran. Kembangkan produk. Yang keempat, hal tersebut akan mengalihkan perhatian konsumen dari permintaan awalnya.
Yang 5, membuat SOP. Dengan meletakkan SOP utama sebagai tolak ukur dan selalu melakukan evaluasi setiap saatnya, maka tentu akan dapat diambil tindakan jika terjadi kesalahan. Yang terakhir, keenam, melakukan riset pasar, memanfaatkan hasil survei maupun testimonial yang pernah diberikan oleh konsumen merupakan cara jitu untuk menjaga permintaan tetap tinggi. Baik, itu adalah materi tentang peramaran dan permintaan produk dari channel Mustika Official 89. Oke, kita akan lanjut ke channel kedua dan akan membacakan materi yang dijelaskan. Ini adalah channel YouTube yang kedua tentang peramaran dalam manajemen operasi dari channel YouTube Budi Setiawan 999. Di sini akan menjelaskan tentang peramaran dalam manajemen operasional atau operasi. Yang pertama, definisi peramaran. Peramaran adalah seni atau ilmu untuk memprediksi masa depan. Yang kedua, peramaran adalah tahap awal dan hasil lamaran merupakan basis bagi seluruh tahap pada perencanaan produksi. Proses peramaran dilakukan pada level agregat. Bila data yang dimiliki adalah data item, maka perlu dilakukan agregasi terlebih dahulu. Metode kualitatif dan kuantitatif. Persyaratan penggunaan metode kuantitatif adalah yang pertama, tersedia informasi tentang masa lalu. Yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Yang ketiga, dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Pola data metode deret berkala. 1. Yang pertama, pola horizontal H terdiri bila mana data kuant fluktuasi di sekitar nilai rata-rata konstan suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun secara waktu tertentu. Termasuk jenis ini, pola khas dari data horizontal atau stasional seperti ini dapat dilihat. Yang kedua adalah pola musiman S. Terjadi bila mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya, kuartal tahun tertentu, bulan, atau hari-hari pada minggu tertentu. Penjualan dari produk seperti minuman ringan, es krim, dan bahan bakar, pemanasan ruangan, semuanya menunjukkan jenis pola ini. Pola metode deret berkala 2. Yang ketiga, yang tadi lanjutannya, yaitu pola siklis atau yang C. Terjadi bila mana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Contoh, penjualan produk seperti mobil, baja, dan peralatan utama lainnya. Jenis pola ini dapat dilihat pada gambar 1.3. Ya, gambar itu bisa dilihat di channel YouTube. Yang keempat, pola tren T terjadi bila mana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data, contoh penjualan banyak perusahaan, GNP, dan berbagai indikator bisnis atau jenis atau ekonomi lainnya. Jenis pola ini dapat dilihat di gambar yang ada di channel yang saya sebutkan tadi. Metode deret waktu. Yang pertama adalah konstan, linear trend, quadratis,
eksponensial, moving average, dan eksponensial something, dan seasonal. Metode konstan. Dalam metode konstan, peramaran dilakukan dengan pengambilan rata-rata masa lalu historis atau rumus untuk metode linear. Keterangannya D bawah T, foreign case untuk saat T sama dengan time independent variable, D di bawah T sama dengan demand pada saat T, dan N sama dengan jumlah data. Oke. Metode linear trend yang kedua. Metode ini menggunakan data yang secara random berfluktuasi membentuk garis lurus. Rumus untuk metode linear, keterangannya adalah D di bawah T, foreign case untuk saat T, A intercept, B kemiringan garis, T adalah time independent variable, D di bawah T adalah sama dengan demand pada saat T, N sama dengan jumlah data. Metode kuadratik 1. Yang ketiga tadi, metode ini menggunakan data yang secara random berfluktuasi membentuk kurva kuadratis. Rumus untuk metode kuadratif. Metode kuadratif ini ada dua macam rumusnya. Bisa dicek di channel YouTube. Milik Budi Setiawan 99. Metode eksponensial 1 digunakan apabila persamaan A dan B tidak bisa dipecahkan dengan cara konvensional. Digunakan transformasi logaritma ke dalam situasi regresi. Yang ketiga, persamaan metode eksponensial, rumusnya D buka kurung T tutup kurung dan AE BT. Keterangannya D di bawah T, foreign case untuk D untuk saat T. A itu sama dengan intercept, B itu kemiringan garis, T itu time atau independent variable, E itu ada eksponensial atau konstantan. Metode eksponensial 2. Persamaan transformasi logaritma. Ada rumusnya, bisa dicek di channel YouTube Budi Setiawan 99. Keterangannya sama dengan semua rumus. Tetap ada keterangan dan rumus yang sama, cuma berbeda cara perhitungan saja. Metode Movies Avenger pertama yang kelima ini tadi ya, digunakan bila data-datanya tidak memiliki tren. Itu yang pertama. Kedua, dipengaruhi faktor musim. Digunakan untuk peramaran dengan periode waktu spesifik. Moving Avenger didefinisi sebagai, ada rumusnya di channel YouTube-nya, bisa dilihat nanti. Metode Movies Avenger 2. Peramaran jangka pendek lebih baik dibandingkan jangka panjang. Pendek dibandingkan jangka panjang. Kelemahannya tidak cocok untuk pola data tren atau pola data musiman. Metode eksponensial something 1. Nomor 1. Kesalahan peramaran masa lalu digunakan untuk koleksi peramaran berikut. Yang pertama, yang kedua dihitung berdasarkan hasil peramaran tambah kesalahan peramaran sebelumnya. Metode eksponensial something 2. Number 2 yaitu kedua, IS didefinisikan sebagai
ada rumusnya, bisa dicek juga langsung di channel YouTube-nya. Tapi keterangannya sedikit berbeda. FT tambah 1. Lamaran untuk periode berikutnya. DT adalah demand aktual pada periode T. FT pelamaran yang ditentukan sebelumnya untuk periode T. A faktor bobot. A besar, something yang dilakukan kecil. A kecil, something yang dilakukan semakin besar. A optimum akan meminimumkan MSE dan MAP atau MAPE. Metode seasonal. Yang ketujuh, demand meningkatkan karena pengaruh tertentu atau berdasarkan waktu. Nilai atau harga faktor seasonal antara 0 dan 1. Formulasi pelamaran pada tahun 1 atau I. DI sama dengan A tambah BT. Keterangan DI pelamaran untuk saat ini ke I. T sama dengan periode waktu seperti bulan, minggu, harian, dan lain-lainnya. Formulasi pelamaran seasonal SF buka kurung I tutup kurung sama dengan buka kurung SI tutup kurung T titik sama dengan titik buka kurung D tanda seru di atas, habis itu T sama habis itu tutup kurung. Oke. Itu adalah materi terakhir dari ketujuh metode tersebut. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Ini channel YouTube saya atas nama Magdalena Priani. Saya mahasiswa di Universitas Pancabakti dan dosen pengajar saya adalah Pak Adi Mursalin, sarjana ekonomi master manajemen, yang mengajar tentang mata kuliah manajemen operasi 2 di semester 4 di kampus Universitas Pancabakti. Terima kasih.